Putri Matahari bagian kedua. Sang pangeran dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah di Istana Putri Matahari. Ia berkumpul dengan 28 tahanan lainnya yang sudah mendekam di sana puluhan hingga ratusan tahun. "Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini?" Pangeran bertanya kepada mereka. "Kamu bisa lihat sendiri seperti apa penampilan kami sekarang. Tetapi dulu kami sama muda dan kuatnya dengan dirimu," jawab salah satu dari mereka. "Kami datang ke sini dari seluruh penjuru bumi untuk meminang Putri Matahari. Dan inilah yang terjadi pada kami. Saya telah berada di sini selama 125 tahun, dan pria di sana itu yang merupakan yang tertua di antara kami selama hampir 600 tahun. Penderitaan kami tidak ada habisnya, dan tidak ada yang tersisa selain menunggu kematian." "Jangan bersedih," kata pangeran. "Kita akan mencari jalan keluar. Jumlah kita ada 29 orang, dan kita semua adalah pria pemberani. Jadi pasti kita bisa memikirkan sesuatu." Namun para lelaki tua itu hanya menggelengkan kepala mereka. Pada saat itu, seseorang mengetuk jendela dan melemparkan sekantong gandum ke dalam ruang bawah tanah. Orang-orang tua itu melompat dan bergegas mengambil gandum dari lantai dengan mulut mereka. "Kamu juga harus makan," kata mereka, "karena gandum adalah satu-satunya makanan bagi kami dan air adalah satu-satunya minuman kami." Tetapi pangeran tidak sudi memakannya. "Aku bukan unggas." Kemudian sang pangeran mengeluarkan sapu tangan yang diberikan elang kepadanya. Sekejap hidangan paling lezat dan minuman paling langka muncul di hadapannya. Orang-orang tua itu terjatuh dan makan seolah-olah mereka tidak akan pernah kenyang. Mereka makan dan minum dengan gembira. Mereka berterima kasih kepada pangeran atas pestanya dan memanggilnya sebagai penyelamat mereka. Seorang dayang Putri Matahari mengintip ke dalam melalui jendela untuk melihat mengapa para tawanan membuang gandum tersebut, dan matanya tertuju pada keajaiban yang menakjubkan, sapu tangan ajaib sang elang. Si dayang bergegas memberitahu Putri Matahari tentang hal itu. "Aku harus mendapatkan sapu tangan itu. Berjanjilah pada orang asing itu apapun yang dia minta," perintah sang Putri Matahari. Si dayang kembali ke gubuk dan menyampaikan perintah Putri Matahari kepada sang pangeran. "Jangan berikan dia sapu tanganmu," para lelaki tua itu memohon. Namun pangeran tidak mau mendengarkan mereka. Katanya kepada dayang Putri Matahari, "Masuk dan ambil sapu tangan itu." Si dayang mengambil sapu tangan ajaib itu dan menyerahkannya kepada Putri Matahari. Sang putri merasa senang bisa memperoleh sapu tangan ajaib sang pangeran. Dia membentangkan sapu tangannya, lalu mencoba beberapa hidangan lezat dan berkata dengan riang, "Sekarang pangeran itu tidak punya apa-apa selain gandum. Biar dia makan seperti yang lainnya." Namun keesokan harinya pangeran kembali melemparkan gandum keluar jendela. Putri Matahari mengirim dayang-dayang lainnya. Si dayang pun pergi untuk mengintip ke dalam ruang bawah tanah. Dia melihat para lelaki tua itu sedang minum anggur dan makan segala macam makanan lezat. Suara mereka terdengar riang. Dari peti emas pemberian sang monster laut terdengar kencang suara musik riang. Orang-orang tua yang sudah kenyang makan dan minum itu mulai menari dan bertepuk tangan. "Putri Matahari memerintahkanku untuk menjual peti matimu kepadanya," kata si dayang. "Oh, masuklah dan duduklah bersama kami sebentar. Kamu akan menikmatinya," jawab pangeran. Si dayang itu pun masuk lalu duduk di samping pangeran, ikut menikmati makanan dan minuman sambil mendengarkan musik. Tapi tanpa sepengetahuan si dayang, sang pangeran telah mengoleskan sedikit bubur ajaib dari si beruang di lantai tempat dia duduk. Akhirnya si dayang pun tidak bisa beranjak dari tempat itu. Meskipun si dayang memohon kepada pangeran hingga menangis terseduh-seduh, namun pangeran tidak membiarkannya pergi.
Para lelaki tua sangat senang karena dia yang tidak memberi mereka apa-apa selain gandum untuk dimakan selama puluhan tahun. Akhirnya Putri Matahari datang ke ruang bawah tanah. Kecantikannya begitu mempesona sehingga para lelaki tua menutup mata mereka dengan tangan karena takut dibutakan. Sementara hati pangeran menjadi berdebar-debar. "Aku ingin membeli peti emas milikmu, orang asing," seru sang putri. "Berapa harga yang kamu inginkan?" "Wahai ratu yang cantik, kecantikanmu telah memikat hatiku. Ambillah apapun yang paling kau inginkan. Peti emasku, dayangmu, atau diriku." "Aku akan mengambil ketiganya," kata Putri Matahari setelah berpikir sejenak. Lalu dia mengulurkan tangannya kepada pangeran dan mengajaknya ke istana. Putri Matahari menundukkan sang pangeran di atas tahta dan berkata, "Pangeran, mulai hari ini kamu telah menjadi suamiku. Ini ada 40 kunci seluruh ruangan di istanaku. Kamu boleh pergi kemanapun dan membuka ke-39 pintu. Tetapi jika kamu ingin bahagia dan agar aku selalu berada di sampingmu, jangan buka pintu ke-40. Akhirnya pangeran menikahi Putri Matahari dan menetap di istananya. Dia tidak merasa khawatir dan sangat bahagia. Bahkan begitu bahagianya sehingga dia melupakan semua masalah kakak-kakak perempuannya. Tetapi dia berhasil membebaskan 28 tawanan sang Putri Matahari. Pangeran kemudian berkeliling melihat istana Putri Matahari. Ia membuka setiap ruangan dengan kunci yang telah diberikan oleh sang putri. Pangeran sangat terkagum-kagum dengan isi ruangan yang serba indah dan menakjubkan. Ada kamar yang berisi ikan-ikan yang hidup di karang-karang laut. Ada kamar yang berisi burung-burung yang indah dan bersuara merdu, dan ada kamar yang berisi kehidupan di dalam tanah. Pada awalnya sang pangeran mematuhi peringatan sang Putri Matahari untuk tidak membuka pintu ruangan yang keempat. Tetapi setiap ia melewatinya, ia seperti mendengar suara seseorang yang memanggil-manggil namanya. Karena merasa penasaran, akhirnya sang pangeran membuka pintu ruangan itu yang hanya berisi sebuah pilar batu berlumut setinggi 1 meter dan diikat rantai. Di dekat pilar itu ada sebuah gentong air dan sebuah kayu. Ketika pangeran hendak keluar dari ruangan itu, tiba-tiba batu itu bersuara, "Tolong, beri aku 1 gayung air, pangeran. Aku haus sekali." Sang pangeran terbujuk oleh permintaan tolong pilar batu itu. Dia mengambil air segayung dari gentong kemudian menyiramkannya ke pilar batu itu. "Ah, segar sekali," kata si pilar batu. "Terima kasih sekali, pangeran. Aku tidak akan melupakan budi baikmu. Tetapi bisakah aku meminta 1 gayung air lagi?" Begitulah akhirnya sang pangeran terus menuruti permintaannya. Anehnya, setiap kali pilar batu itu disiram dengan air, maka ia akan bertambah besar dan bertambah besar. Hingga akhirnya rantai pengikat pilar itu pun putus dan ia berubah menjadi raksasa. "Terima kasih baik, pangeran yang muda," raung raksasa. "Sekarang Putri Matahari akan menjadi milikku." Dan dia bangkit secepat angin puyuh, lalu membumbung tinggi ke langit-langit, bergegas keluar dari penjaranya, lalu membawa Putri Matahari kabur bersamanya melintasi langit. Selang beberapa saat, rambut Putri Matahari yang berapi-api menyala di atas hutan yang gelap dan kemudian menghilang. Hanya cahaya di kejauhan yang menunjukkan kemana perginya sang raksasa. Langit pun menjadi gelap dan sangat dingin. Cahaya, kehangatan, dan warna menghilang dari muka bumi. Burung-burung bersembunyi di dalam sarang mereka. Bunga-bunga terpulai layu. Rasa takut melayang-layang di tengah alam. Makhluk-makhluk yang mengerikan berwarna hitam pekat bergentayangan menakuti penduduk kerajaan. Hati sang pangeran menjadi gelap gulita. Ia telah mencelakai istrinya yang telah memberinya kehangatan dan keindahan hidup. Apa yang harus dia lakukan?
bagaimana dia bisa menyelamatkan Putri Matahari. Setelah memilih kuda terbaik di istal kerajaan, sang pangeran memacu kudanya untuk berlari sekencang mungkin mengejar raksasa yang telah menculik Putri Matahari. Dia terus menungganginya selama 2 hari yang panjang. Pada hari ketiga, ia mencapai kastil raksasa. Dia menemukan raksasa sedang tertidur dan mendengkur keras, dan seekor kambing bermata 3 sedang mengawasi Putri Matahari. Sang pangeran memutuskan untuk mencoba menidurkan kambing itu. Maka ia duduk dan mulai menyanyikan lagu pengantar tidur. "Tutup matamu kambing, tutup matamu yang lain sayang," dia bernyanyi. Kambing itu menutup kedua matanya, tetapi dia masih bisa melihat semuanya dengan mata ketiganya. Pangeran menggendong Putri Matahari melewati tembok yang tinggi dan menaruhnya di atas kuda. Si kambing itu mengembik, Pak tua, mereka mencuri hartamu." Raksasa terbangun dan bergumam, "Kita punya banyak waktu, kita akan menggali beberapa kentang terlebih dahulu lalu mengejarnya." Setelah menggali sekarung kentang, dia menaiki punggung kambing bermata 3 miliknya lalu turun mengejar dan menangkap pangeran dan Putri Matahari. "Aku tidak akan membunuhmu karena kamu memberiku air untuk diminum dan menghidupkanku kembali," kata si raksasa kepada pangeran. "Tetapi jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak kamu akan celaka. Ingat itu." Sang raksasa membawa Putri Matahari bersamanya dengan menunggangi kambingnya. Sang putri sempat melemparkan bola benang ajaib kepada suaminya. Sang pangeran sekali lagi mencoba untuk membawa pergi istrinya. Tetapi sayangnya kali ini dia juga lupa tentang mata ketiga kambing itu. Setelah menempatkan sang Putri Matahari di atas kuda, lalu dia memacu kudanya secepat mungkin. Si kambing mata 3 membangunkan sang raksasa. Pak tua, mereka mencuri hartamu." Raksasa itu membuka matanya yang sebesar batu giling dan berkata, "Kita akan memanggang kentang yang telah kita gali dan masih punya waktu untuk mengejar mereka." Setelah selesai memanggang kentangnya, sang raksasa segera menunggangi kambingnya dan mengejar mereka. Ketika dia berhasil mengejar sang pangeran dan Putri Matahari, raksasa itu memukul kepala pangeran dengan gadanya, lalu membawa pergi Putri Matahari. Namun sang putri sempat melemparkan sapu tangan ajaibnya kepada pangeran. Terkena gada raksasa, pangeran terjatuh dari kudanya dan terbaring mati. Beberapa waktu kemudian, burung-burung gagak hitam datang bertengger di atas tubuhnya dan hendak mematuki matanya. Beruntung sang pangeran elang datang lalu mengusir kawanan burung gagak itu. Dia membawa air kehidupan dari istana Putri Matahari lalu menuangkannya ke dalam mulut pangeran. Pangeran segera hidup kembali dan mulai mencari istrinya. Kata sang elang, "Kau tidak akan pernah bisa membebaskan Putri Matahari. Tidak saat kau menunggangi kuda biasa. Temui si penyihir Laume dan suruh dia menjadikanmu sebagai penggembalanya. Dengarkan baik-baik semua yang dibisikkan kucingnya di telingamu." Sang raksasa menjaga kekuatannya pada telur bebek liar yang hidup di tepi laut. Kamu harus menunggangi kuda penyihir Laume menangkap bebek tersebut dan mengambil telurnya. Segera setelah kamu memecahkannya, raksasa itu akan mati. Sekarang saatnya kamu berangkat. Bola benang akan membawamu ke tempat Laume. Semoga nasib baik menyertaimu. Jangan takut. Jika kamu dalam masalah, keluarkan sapu tanganmu, dan kami saudara iparmu akan segera membantu. Sang pangeran melemparkan bola benang itu dan membiarkannya menggelinding bebas kemanapun ia mau. Pada hari ketiga, bola benang itu berhenti di sebuah gubuk tua penuh dengan sarang laba-laba. Tikus-tikus dan anjing-anjing kurus kelaparan tampak berkeliaran di dekatnya. Pangeran ditemui di depan pintu oleh Laume, si penyihir tua. "Mau kemana kau, anak muda?" dia bertanya padanya. "Aku mau mencari pekerjaan." "Tinggallah bersamaku," kata si Laume. "Gembalakanlah ke-12 kuda betinaku selama 3 hari. Jika kamu membawa mereka pulang dengan selamat setiap hari, kamu bisa mendapatkan apapun yang aku punya yang sesuai dengan kesukaan.
Tetapi jika ada yang hilang, maka berakhirlah hidup. Tetapi sekarang makanlah dulu. Saat pangeran sedang makan, seekor kucing bermata hijau melompat ke atas lututnya. Sambil mendengkur dan meringkuk di hadapannya, si kucing berkata, "Beri aku sedikit daging yang kamu makan, pangeran, dan aku akan membantumu semampuku." Sang pangeran melemparkan beberapa potong daging ke bawah bangku. Kucing itu memakannya dan berkata, "Semua kuda betina itu adalah putri Laume. Aku akan pergi sekarang dan mencoba mempelajari tipuan apa saja yang ingin mereka permainkan padamu besok." Kucing itu menyelinap pergi, tapi segera kembali lagi. Dia memberitahu pangeran bahwa si penyihir Laume telah memerintahkan putri-putrinya untuk berubah menjadi ikan kecil dan bersembunyi di tengah rumput liar di genangan air yang dalam. Keesokan paginya, Laume membangunkan gembala barunya. Ia memberinya sepotong keju untuk dibawa sebagai bekal makan siang dan memerintahkannya untuk menggiring kuda-kudanya ke padang rumput. Pangeran menggembalakan kuda-kuda di hutan, di padang rumput, dan di tepi sungai. Mereka memakan rumput, menuruti setiap kata-katanya, dan tidak mencoba melarikan diri. Namun setelah beberapa saat, pangeran menjadi sangat lapar. Dia memakan keju yang diberikan Laume kepadanya. Lalu karena merasa kenyang dan puas, dia tertidur. Saat dia berbaring tidur, kuda-kuda itu mengarungi sungai dan berubah menjadi ikan-ikan kecil. Ketika pangeran terbangun, dia melihat tidak ada satupun kuda betina yang nampak. Dia mulai memanggil mereka dan bersiul, tapi tidak terdengar suara ringkikan kuda. Karena tidak tahu harus berbuat apa, pangeran mengeluarkan sapu tangan ajaib. Lalu sang monster laut muncul. "Laume mengubah putri-putrinya menjadi apa?" dia bertanya. "Kata si kucing, mereka menjadi ikan," jawab pangeran. Si monster laut lalu berubah menjadi seekor udang karang dan mengejar putri penyihir. Dia menangkap 1 ekor, 2 ekor, dan 3 ekor, lalu memotong masing-masing ikan menjadi 2 dengan cakarnya. Putri-putri penyihir itu kembali menjadi kuda. Sang pangeran mengantar mereka pulang. Mereka berjalan terhuyung-huyung dengan kepala terbang. Si penyihir Laume menemui mereka di dekat rumah, lalu memukuli mereka. Sepanjang malam, penyihir itu memarahi dan memukuli putri-putrinya dan kemudian memerintahkan mereka untuk berubah menjadi burung pelatuk keesokan harinya, lalu bersembunyi di lubang pohon. Kucing itu mendengarnya dan menceritakannya kepada sang pangeran. Sang pangeran menjadi bingung dan sedih karena tidak tahu bagaimana cara menangkap burung-burung pelatuk itu. Keesokan harinya setelah makan keju si penyihir, dia tertidur lagi. Kuda-kuda itu berubah menjadi burung pelatuk dan bersembunyi di lubang pohon. Pangeran bangun dan mulai memanggil mereka, tetapi tidak ada satupun yang muncul. Dia putus asa lalu melambaikan sapu tangannya. Tiba-tiba sang elang datang. Mengetahui apa yang telah terjadi, dia segera menangkap para burung pelatuk, mulai mencapik-capiknya. Setelah itu mereka tidak bisa berbuat apa selain berubah menjadi kuda lagi. Pangeran mengantar mereka pulang. Si Laume menemui mereka di gerbang. Dia mengambil cambuk dari tangan pangeran lalu mulai memukuli kuda-kuda itu. Dia marah hingga gemetar karena mereka tidak mampu menyembunyikan diri dengan lebih baik. "Kalian anak-anak tak berguna. Ini mempermalukan seluruh keluarga penyihir. Jika besok kalian tidak berhasil bersembunyi dari pangeran, kalian akan membayarnya dengan nyawa kalian. Besok kalian akan berubah menjadi belatung. Bersembunyilah di balik kulit pohon." Kucing itu mendengarnya dan dia menyampaikan kepada temannya, sang pangeran, yang begitu gelisah hingga dia tidak bisa tidur, bagaimana dia bisa menemukan belatung-belatung itu. Tetapi dia tidak perlu khawatir. Keesokan harinya ketika sang pangeran kebingungan mencari kuda-kudanya, datanglah sang elang. Dia berubah menjadi burung pelatuk, mematuhi kulit kayu dan mencungkil belatung. Untuk yang ketiga dan terakhir kalinya, sang pangeran mengantar kuda-kuda yang terus merengek-rengek memilukan itu pulang ke rumah ibu mereka.
Laome bertemu mereka dan dia sangat marah hingga mulutnya berbusa. Dia mulai memukul dan mencabuk putri-putrinya dan mengutuki mereka. Kemudian dia berkata kepada pangeran dengan suara yang manis sekali, "Pergilah dan tidurlah, dan besok kamu dapat memilih dari harta bendaku apapun yang kamu inginkan. Aku tidak menginginkan tikus-tikusmu atau anjing-anjing kurusmu. Aku hanya ingin kuda betina terkecilmu," kata pangeran. "Anak kuda betinaku yang paling kecil, di sana dia terbaring dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Ukurannya tidak lebih besar dari seekor kucing. Apa gunanya kuda seperti itu bagimu?" kata Laum. "Dia pasti akan mati sebelum kamu sampai di rumah, dan semua jerih payahmu akan sia-sia." Tetapi pangeran tidak mau mendengarkannya dan mengangkat kuda putra itu ke dalam pelukanya. Naomi mulai gemetar karena begitu marahnya. Kuda betina itu tak lain adalah cucu kesayangannya. Kuda itu sekuat 12 kuda betina biasa. Sang pangeran berjalan sambil menggendong kuda betina di pelukannya. Dia menjadi semakin berat di setiap langkah dan tumbuh dengan kecepatan yang tinggi. Setelah ia berjalan sejauh 1 mil, sang pangeran mampu menaiki kuda. Ketika ia telah menunggangi sejauh 8 mil, kuda betina itu berbicara dengan suara manusia. "Katakanlah padaku, kemana kamu ingin pergi?" katanya. "Saya harus pergi ke tepi laut, menangkap bebek di sana dan mengambil telurnya." "Baiklah," jawab pangeran kuda betina itu sambil menjingkrak tinggi ke langit, lalu berlari cepat angin. Jauh di tengah laut ada seekor bebek berbintik yang masuk dan keluar dari air. Dibantu oleh sang monster laut, pangeran menangkap bebek itu. Ia merobeknya menjadi 2 dan mengeluarkan telurnya yang di dalamnya tersimpan kekuatan raksasa. Sambil memasukkan telur itu ke dalam mantelnya, dia melompat ke punggung kuda betinanya dan berlari ke tempat di mana sang putri matahari mendekam di sebelah kanan tangan. Dia segera sampai di sana dan menggedor gerbang kastil si raksasa. "Hai raksasa, saya datang untuk membebaskan istri saya." Sang raksasa dengan rambut kusut tidak disisir melangkah keluar gerbang sambil mengacungkan gadanya. "Enyah dari pandanganku, hai kau, orang muda yang tidak berguna," dia meraung. "Jika kamu tidak segera pergi, aku akan membunuhmu dan membakar tubuhmu lalu membuang abumu." "Itu tidak akan pernah kamu lakukan," jawab pangeran, "karena aku memegang kekuatanmu dan hidupmu di telapak tanganku." Dia lalu melemparkan telur itu ke tanah sehingga telurnya pecah. Dan pada saat itu sang raksasa terjatuh dan mati tanpa sempat mengungkapkan kata-kata apapun. Putri Matahari segera berlari dan menjatuhkan diri ke dada pangeran dan memeluknya. Seketika seluruh bumi menjadi cerah. Semua bunga bermekaran. Kemudian Putri Matahari melemparkan sabuk pernikahannya, pelangi melintasi langit. Sebuah pesta diadakan untuk menghormati kembalinya sang Putri Matahari. Pesta itu dipenuhi tawa ceria, menyemangati semua hati. Tidak lupa atas permintaan pangeran, Putri Matahari mengubah elang, beruang, dan monster laut kembali menjadi manusia. Setelah pesta selesai, dengan menggunakan 5 kereta kencana dari istana Putri Matahari, keempat pasangan pangeran dan putri itu pergi ke kerajaan Lima Gunung untuk menemui orang tua mereka. Sang raja dan ratu merasa sangat bahagia dan bangga melihat keempat putra-putri mereka kembali bersama pasangan mereka masing-masing. Mereka kemudian dan bersuka cita bisa berkumpul lagi bersama-sama.